Nah, kemudian sekarang ini yang dibahas 62, kathratul halaf, banyak sumpah. Jadi banyak sumpah itu sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah, tidak disuruh sumpah, sumpah. Itu namanya kathratul halaf, banyak sumpah. Ternyata orang banyak sumpah itu ada hukum tauhidnya, Pak. Bagaimana posisinya orang itu kalau sumpah-sumpah menggunakan nama Allah. Kemudian nanti kita membahas bab 64 al-aqsamu ala Allah, sumpah mendahului kehendaknya Allah, bab 64. Jadi 3 kali dibahas mengenai halaf atau sumpah itu. Nah, sekarang menjelaskan mengenai pengertian halaf, sumpah. Sumpah itu apa? Sumpah bukan sumprit ya, sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitab tauhid yang kita pelajari itu menguraikan makna dari 2 kalimat syahadat. Sudah hampir habis kita pelajari, tinggal beberapa judul 62, 63, 64, 65, 66 dan terakhir 67. 67 itu membahas mengenai wa ma qadarullaha haqqa qadri. Orang yang dianggap tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang itu sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. 66 itu himayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila asyirik. Upaya Nabi dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Judul yang seperti itu dibahas 2 kali dalam kitab itu. Pertama ada di bab yang ke-22, hanya lain penyebutan dan lain pembahasan. Kalau yang di 22 itu himayatul Mustafa janabat tauhid wasiddahu aw wasaddahu kulla tariqin yusilu ila asyirki. Upaya Nabi Al-Mustafa dalam menjaga kemurnian tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Pembahasannya agak berbeda. Kalau yang di 22 itu membahas ketika Rasulullah sudah wafat, bagaimana larangan dan perintah Nabi terhadap kuburannya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang 66 itu ketika Rasulullah masih hidup, ya. Ketika Rasulullah masih hidup. Ternyata Nabi kita itu juga tidak mau dipuji-puji, ya. Makanya kita itu beragama bukan menurut persepsi kita, menurut anggapan kita, tapi menurut dalil yang diajarkan oleh Nabi.
Misalkan Nabi itu dawuh la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kalian memuji-muji aku seperti orang-orang Nasrani memuji-muji Al-Masih Ibnu Maryam. Aku cuma hamba Allah. Kalau menyebut aku, kata Nabi, sebutlah Muhammad Abdullah, Muhammad Rasulullah. Maka di tauhid itu tidak ada ungkapan begini, ya imamar rusuli ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fi dunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Apa maksudnya? Wahai imamnya para rasul, engkau adalah sandaranku. Ya, pintu Allah dan tempat aku bergantung di dunia dan di akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Itu di tauhid tidak ada. Tapi itu masih nyaring diucapkan orang di mana-mana. Makanya jenengan dan saya beragama itu bukan menurut persepsi kita, tapi menurut yang diajarkan oleh Nabi. Makanya kita dinasihati oleh Imamud Dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi memberi nasihat dalam kitab Syarh Usuli Thalathah, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga anda diberi rahmat sama Allah. Wajib bagi kalian itu untuk mengetahui tentang 4 hal. Pertama adalah al-ilmu. Orang Islam itu wajib berilmu. Tentang apa? Ma'rifatullahi, mengerti tentang Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengerti tentang nabinya. Wa ma'rifatu dinil Islam, mengerti tentang agama Islam. Bil adillah, pakai dalil. Apa benar Rasulullah enggak mau dipuji-puji? Betul, ya itu tadi dalilnya. Nah, sekarang kita membahas bab yang 62, kathratul halaf. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang merasakan ya, merasakan ternyata di tauhid itu ada pembahasan mengenai halaf. Bukan salaf ya, halaf. Qasam, sumpah. Nah, sumpah ini juga dibahas 3 kali. Pertama bab 43, malam yakna bil halafi billahi. Orang yang tidak rela dengan sumpah menggunakan nama Allah. Itu sudah lewat dibahas ya, 43 ya. Maka perintahnya Nabi kalau bersumpah hendaklah sumpah yang sebenar-benarnya, jangan bohong ya. Nah, kemudian sekarang ini yang dibahas 62, kathratul halaf, banyak sumpah. Jadi banyak sumpah itu sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah, tidak disuruh sumpah, sumpah. Itu namanya kathratul halaf, banyak sumpah. Ternyata orang banyak sumpah itu ada hukum tauhidnya, Pak. Bagaimana posisinya orang itu kalau sumpah-sumpah menggunakan nama Allah? Kemudian nanti kita membahas bab 64, al-aqsamu ala Allah, sumpah mendahului kehendaknya Allah, bab 64. Jadi 3 kali dibahas mengenai khalaf atau sumpah itu. Nah, sekarang menjelaskan mengenai pengertian khalaf, sumpah. Sumpah itu apa? Sumpah bukan sumprit ya, sumpah. Sumprit tidak ada. Sumpah. Sumpah itu adalah tahqiqul amri au taqiduhu bi dzikri ismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Sumpah itu meyakinkan satu perkara.
Perkara apa? Ya tergantung perkaranya. Benda hilang, barang hilang, orang berbuat ya, ada kejahatan, ada ini, kemudian seorang A atau seorang B dianggap terindikasi terlibat lalu disumpah. Itu di dalam Islam ada. Caranya gimana? Menghadirkan nama Allah, melafalkan nama Allah. Sehingga kalau pakai bahasa Indonesia ya demi Allah. Tapi kalau pakai bahasa Arab ada 3 kemungkinan yang bisa dipakai. Pakai wallahi boleh. Pakai tawahi. Pakai billahi. Ketiga-tiganya dalam bahasa Indonesia maknanya sama, demi Allah. Demi Allah. Nah sekarang saya tanya, kalau manusia sumpah boleh nggak menggunakan nama selain dari Allah? Nggak boleh. Tapi ada nggak orang sumpah demi Allah, demi Rasulullah? Ada? Ada. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Orang yang tidak paham kalau nama Allah, nama Rasulullah sudah dipakai itu lebih afdol. Betul, tambah salah. Tambah salah. Maka definisinya tadi tahqiqul amri au taqiduhu bi dzikri bismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Meyakinkan perkara tadi. Nah sekarang bapak-bapak, meyakinkan perkara bukan hanya benda, barang, orang yang hilang itu tadi, atau kejahatan yang dilakukan orang, tapi termasuk dalam masyarakat kita orang mau memangku jabatan. Jabatan yang akan dipangkunya, diembannya itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Disumpah dulu nggak? Nah. Tapi ada nggak yang melanggar sumpah? Banyak. Nggak usah dicari orang. Itu apa ya? Tidak boleh ya, bukan hanya tidak boleh tapi itu dosa ya. Bukan hanya dosa tapi al-istihza bil ayati syar'iyyah. Orang itu melecehkan Allah. Coba sumpah tapi berniat bohong. Itu loh, maka jenengan dan saya itu diajak membahas berkaitan dengan sumpah. Satu titik ini saja, masalah halal, masalah sumpah, jika dipakai yang sebenar-benarnya, lalu orang itu konsekuen dengan sumpahnya, ya, yang muslim, insya Allah tidak ada banyak krusial di masyarakat itu. Kita kasih contoh ya. Kalau ada orang disumpah, Pak, tak sumpah ini ada 5 miliar hilang tuh. Iya tak? Iya. Ini terindikasi kelihatannya sampean. Ya wis tidak apa-apa disumpah. Lalu orang itu mau Pak disumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak tahu, tidak mengambil, tidak mencuri, tidak memindah, tidak menyuruh orang dan sebagainya. Terus ada orang bilang gini, ini Pak buktinya, sampean yang ambil. Padahal orang tadi sudah apa? Sumpah demi Allah. Terus ada orang lain yang menunjukkan apa? Bukti. Pertanyaan saya, yang dipakai apanya? Sumpahnya, yang dipedomani, yang dipercaya, sumpahnya apa buktinya? Sampean jawab. Orangnya bersumpah demi Allah saya tidak tahu, tidak mencuri, tidak menyuruh, tidak mengambil. Tapi ada orang lain, ini bukti nih, ayo. Yang dipakai bukti. Berarti mengabaikan. Kalau yang sumpah bilang gini, saya itu sudah sumpah demi Allah, tapi masih nggak dipercaya. Terus nama siapa lagi? Nama Nabi nggak boleh, nama Syekh nggak boleh, nama Wali nggak boleh, semuanya nggak boleh. Itu sudah ngetop nama Allah yang saya yakini keberadaannya dan saya yakini tahu. Terus nama siapa? Kalau saya main gitu kan jawabannya gimana? Halo?
Paling bisa ngomong gini, sumpahmu bohong, kan gitu kan? Menuduh orang berarti. Saya ini muslim, syahadat la ilaha illallah. Ini tidak boleh main-main menggunakan nama Allah dengan sembarangan. Begitu sekali saya mengatakan demi Allah saya tidak mencuri, ya sudah, tidak. Saya tidak bisa menghindari sebenarnya saya mencuri duit 5 miliar lalu saya bilang demi Allah. Itu berarti saya menandingkan antara 5 miliar dengan nama Allah, mempertaruhkan itu. Supaya saya tidak kena ini, kena itu, hukuman ini, hukuman itu, tapi nama Allah saya lecehkan. Itu kalau saya mencuri lalu saya bersumpah demi Allah saya tidak mencuri. Maka ini saya sudah betul-betul bersumpah tidak mencuri, memang saya tidak mencuri. Nah, saya tanya jangan, masyarakat kita sudah begitu? Kalau di tauhid yang dipakai apanya, Bu? Yang dipercaya apanya, Pak? Sumpah. Karena orang yang menghadirkan nama Allah itu kalau udah syahadat, orang itu tidak mau main-main. Tidak. Allah itu saya yakini dan saya itu ada karena Allah, diberi rezeki juga karena Allah. Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan saya, menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Kok saya melecehkan Allah? Oh, saya mencuri kok bilang demi Allah? Tidak. Tidak bisa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau di tauhid yang dipakai apanya? Sumpah. Ini nggak berani ngomong demi Allah tidak mencuri tapi pada akhirnya mencuri, itu nggak ada di tauhid itu. Yang jenengan sampaikan tadi itu kondisi masyarakat kita. Yang dipakai tadi apanya? Bukti. Mengabaikan. Mengapa? Karena banyak orang terindikasi sumpahnya banyak yang apa? Bohong. Itu melecehkan Allah dalam akidah tauhid. Al-istihza bil ayati syar'iyyah. Dia bermain-main dengan Allah, itu orang begitu itu namanya. Nah itu yang salah tauhidnya apa masyarakatnya? Masyarakatnya. Berarti memasyarakatkan tauhid itu masih penting apa tidak? Penting. Atau mentauhidkan masyarakat. Itu begitu. Masya Allah ya. Tapi ibu-ibu kalau kita ambil di Al-Maidah 89 itu kafarat. Tapi nanti kita ambil di bagian akhir. Karena di bagian akhir dari Al-Maidah 89 itu adalah orang disuruh menjaga sumpah, wahfadhu aimanakum. Tapi supaya kita ada pengertian yang utuh berkaitan dengan khalaf sumpah, maka itu diambil dari yang awal. Ya. Saya lihatkan Quran di HP saya. Surat apa tadi, Bu? 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana. Ada bahasa Indonesianya? Ada yang berkenan menerjemahkan? Kalau enggak, saya sendiri. Nggih. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja. Nah itu Pak, kenapa begitu? Jahiliyah itu wallahi billahi tallah itu biasa, kathratul halaf, banyak sumpah. Sedikit-sedikit demi Allah itu. Tapi lama-lama dalam periode Islam itu tidak boleh sumpah, bolak-balik sumpah itu. Kalau tidak serius, tidak penting, tidak boleh. Selanjutnya, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aimana. Monggo. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Kalau dari sisi hukum fikih kafaratnya sumpah ringan. Lanjut Pak. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin. Ya.
it'amu asyarati masakin, standarnya lanjut Pak, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, ya, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba. Ya, itu di fikih kafaratnya kalau orang sumpah tapi kemudian orang itu mengingkari dengan sumpahnya itu tadi. Kalau tidak bisa itu semuanya Pak, monggo. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Ya, coba tak potong dulu. Kalau begitu menggunakan nama Allah di dalam Islam itu boleh nggak sembarangan? Tidak boleh. Makanya nanti ada keterangan orang yang menggunakan nama Allah sembarangan, banyak sumpah, itulah isabi ta'zimillahi. Orang yang tidak mengagungkan Allah. Wah, ini saya rasa di organisasi kita itu harus ditoto dengan yang sesungguh-sungguhnya, begitu-begitu itu ya. Karena masyarakat berkemajuan yang digagas oleh organisasi kita itu al-mabniyu ala tauhid. Salah satunya adalah didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Ya, nilai tauhid bukan hanya la ilaha illallah, tapi bagaimana di breakdown, diurai maknanya la ilaha illallah itu supaya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Satu poin ya sekarang ini sumpah, belum yang lain-lain. Ya. Jadi tidak boleh sembarangan sumpah. Itu kalau mulai dari yang bawah sampai yang atas itu tidak main-main dengan menggunakan nama Allah, saya rasa bagus itu ya. Jadi kalau kafaratnya seperti itu, lanjut Pak, berikutnya. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu. Nah, ini yang terakhir ini yang jenengan. Itulah kafarat sumpahmu kalau kamu apa? Bersumpah. Terakhir Pak, monggo. Dan jagalah sumpahmu. Itu hanya satu kalimat saja, jaga sumpahmu. Jaga sumpah itu ada tiga keterangan. Pertama adalah menjaga sumpah waqfadu aimanakum, itu ibtidaul halaf au qablal halaf, sebelum sumpah. Yang kedua adalah fi wasatil halaf, di tengah-tengah sumpah, pada waktu dia sumpah. Caranya menjaga sumpah begitu. Yang ketiga intihaul halaf, setelah sumpah jagalah sumpahmu. Itu ada tiga keterangan. Jadi pertama adalah ibtidaul halaf au qoblal halaf, sebelum sumpah. Apa maksudnya? Kalau orang mau disumpah itu qoblal halaf, ibtidaul halaf, pertama adalah materi, benda, barang, peristiwa yang dituduhkan kepada dia, atau dia yang lakukan tadi, atau orang yang butuh sumpahnya tadi, ini perkara yang besar apa kecil nilainya, peristiwanya. Tidak boleh kemudian hanya peristiwa kecil-kecil itu kemudian menggunakan nama Allah sumpah. Itu namanya kathratul halaf. Yang kedua adalah fi wasatil halaf, di tengah-tengah sumpah. Kalau sudah sumpah, maka dia harus menggunakan nama Allah, tidak boleh digandeng nama Allah. Nama siapa tadi Pak? Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak boleh. Harus satu-satunya nama yang dihadirkan adalah Allah. Dan orang tidak boleh bohong dengan menggunakan nama itu. Nah, sekarang itu orang seenaknya saja ya. Dipilih dengan berdarah-darah, berserius-serius, biayanya besar, mahal, mau mangku jabatan disumpah menghadirkan nama Allah, belum separuh dari jabatannya sudah tidak karu-karuan, mengkhianati sumpahnya sendiri. Ya. Tidak tahu besok di akhirat mulutnya diapakan sama Allah orang gitu itu. Ya betul Pak ya. Oh diapakan? Orang diciptakan Allah, diberi rezeki sama Allah ya. Tapi kemudian melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir intihaul halaf, setelah sumpah itu bi ikhrajil kafarati ba'dal halaf,
yaitu kafaratnya sumpah seperti surat Al-Maidah 89 tadi. Kalau dia apa? Sumpahnya bohong, nah itu tidak boleh. Maka orang sumpah nama Allah itu termasuk sangat serius dan tidak boleh sumpah selain Allah. Itu sudah kategorisasinya adalah syirik kalau sumpah menggunakan nama selain dari Allah. Nah sekarang saya tanya, saya beri dua opsi, silakan dipilih. Siap? Loh, kalau tidak siap tidak saya lanjutkan. Pertama, orang ini mencuri A ya, nilainya besar, terus disumpah, ayo Pak tak sumpah, ayo Bu tak sumpah. Orang ini mau, demi Allah saya tidak mencuri, padahal A. B, orang ini tidak mencuri, betul-betul tidak, bersih, clean, tidak ada indikasi apa-apa, bahkan dia sendiri tidak mencuri. Tapi dituduhkan kepada dianya mencuri, tak sumpah ya. Lalu dia sumpah, demi Allah, demi Rasulullah saya tidak mencuri. Sampai pilih yang A apa pilih yang B? Harus ada alasannya. Pilih yang mana? Ini yang putri-putri, ibu-ibu salihah ini milih yang A. Mengapa kau milih A? Jika diperbandingkan antara salahnya dia bohong dengan salahnya dia sumpah menggunakan nama selain dari Allah, itu lebih ringan mana? Bohong. Walaupun bohong juga tidak boleh. Saya ulangi, sumpahnya benar demi Allah, yang salah bohongnya, itu masih ringan dibandingkan dengan sumpah menggunakan nama selain dari Allah. Yang beda kan demi Allah, demi siapa tadi? Rasul. Ini murni demi Allah tapi bohong. Itu bukan omongan saya, Pak. Sahabat Ibnu Mas'ud itu yang bilang gitu. Dalam kitab Al-Qaulul Mufid di bagian yang 43 tadi, Ibnu Mas'ud itu mengatakan, li an ukhlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min man ukhlifa bi ghairihi shadiqan. Kalau saya disuruh sumpah menggunakan nama Allah tapi bohong, itu masih mending bagi saya daripada saya disumpah menggunakan nama selain dari Allah tapi benar. Benar-benar tidak mencuri yang B tadi, tapi sumpahnya demi Allah, demi Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud milih yang A. Milih yang A. Apa yang A tadi? Bohongnya. Milih yang ini. Sebenarnya Ibnu Mas'ud itu mau apa? Mendudukkan antara posisinya bohong sama sumpah selain dari nama Allah. Ya kalau manusia yang sumpah ya harus pakai nama Allah, tapi kalau Allah yang sumpah ya terserah mau pakai nama apa saja, tidak ada halangan. Nah begitu. Nah sekarang kita bahas yang 60 titik tekannya ada di 62 itu Bu. Kalau yang bapak-bapak ibu-ibu yang kagungan kitab itu boleh dibuka ya. Bentar. Ya, 62 Kathratul halaf, larangan banyak apa? Sumpah. Mengapa kau tidak boleh? Al-halaf billahi yadullu ala annahu laisa fi qalbi kathratul halaf billahi yadullu ala annahu laisa fi qalbil halaf min ta'zimillahi. Jadi banyak sumpah kepada Allah, walaupun sumpahnya betul, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya di dalam hatinya orang yang sumpah itu tidak terkandung mengagungkan Allah. Jadi wong Jawa berarti jenenge Allah itu dipakai apa? Sego bojana. Gampang sumpah. Ya.
Wa ta'dhimullahi ta'ala min tamamit tauhid. Sedangkan orang mengagungkan Allah itu termasuk tamamut tauhid. Itu kesempurnaan daripada tauhidnya kepada Allah. Bapak-bapak, menurut Saleh Fauzan Al-Fauzan, profesor ya, insya Allah masih hidup orangnya di Madinah, guru besar. Orang itu Pak ya Bu ya, kategorisasinya ada 4. Bertauhid dan tidaknya itu loh. Bukan profesinya, bukan etnisnya. Pertama yang paling tidak baik, man abba ayya'budallaha fahuwa mustakbirun. Ya ini jelas bukan panjenengan Pak ya. Orang yang mengabaikan, tidak berdoa, tidak minta, tidak mendekatkan diri kepada Allah, namanya orang itu apa? Sombong. Itu biasanya orang-orang menggunakan kekuatan akal dan imajinasinya itu. Terus gak usah pakai Tuhan itu. Buktinya di satu negara nggak pakai Tuhan ya. Kita tidak begitu. Ini ada pembahasan sendiri ya. Yang kedua adalah man ya'budallaha man abadallaha ya wa abada ma'ahu fahuwa musyrik. Orang yang menyembah kepada Allah juga iya, selain Allah juga iya, namanya musyrik. Man abadallaha wa abada ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Orang yang beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya, namanya musyrik. Ya. Jadi kalau tak urut tadi itu 4, ini nomor 3 ya. Nomor 2 dengan tidak ini. Man abadallaha wahdahu bi ghairi ma syara'a fa huwa mubtadi'un. Orang yang menyembah kepada Allah satu-satunya, tapi caranya tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi, disebut apa? Saya ulangi. Yang keempat tadi, orang yang mengabaikan, tidak berdoa, tidak mohon kepada Allah, namanya apa tadi? Sombong, mustakbirun. 2, orang yang beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah iya, selain Allah iya, namanya musyrik. Berarti orang apa? Musyrik kan? Mendua. Yang ketiga tadi, man abadallaha wahdahu bi ghairi ma syara'a fa huwa mubtadi'un. Orang yang berdoa memohon kepada Allah satu-satunya, tapi caranya tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi, namanya berbuat bid'ah. Jangan pilih yang mana? 4, 3, 2. Pilih yang mana Pak? 2 ini lumayan. Ini saya ngaji di mana-mana, saya beritahukan jangan bermain-main dengan bid'ah dan syirik. Ya, karena itu ada kajiannya sendiri. Nah, yang kita bahas itu tentang syiriknya. Mengapa kok begitu? Kata Imam Malik ya, yang sudah sering disitir banyak orang itu ya. Man ibtada'a bid'atan wa iyarahu hasanatan faqad zahama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat sesuatu bid'ah yang baru, walaupun orang itu menganggap itu perbuatan baik, berarti orang itu menuduh Nabi Muhammad itu mengkhianati risalahnya Allah. Tajam Pak ya. Maka pelan-pelan saya seringkali menyebutkan di mana-mana ibadah itu menurut yang diajarkan oleh Nabi. La ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Orang yang sudah syahadat tentang Rasulullah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu salah satunya wa na'budullaha bima syara'a. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Karena fungsinya para rasul itu adalah menjelaskan as-sillah bainal abdi wa rabbih, yaitu menghubungkan caranya beribadah antara manusia sama Rabbnya, sama Allah. Tadi saya sudah menyebut 3. Ini sombong, yang paling jelek. Yang kedua, yang 3 tadi apa Bu? Loh, syirik. Kemudian yang kedua tadi berbuat bid'ah. Jadi jangan jangan merasa ini ndak apa-apa, serba ndak apa-apa dalam, enggak.
Ya memang konteks dunia seolah-olah nggak ada apa-apa. Tapi kalau sudah syahadat tentang Rasulullah ya timbul konsekuensi. Ya. Yang paling tinggi man abadallaha wahdahu bima syara'a fahuwal mu'min muwahhid. Siapa yang beribadah dan menyembah kepada Allah satu-satunya caranya menurut yang diajarkan oleh Nabi, itulah orang yang apa? Mukmin muwahhid. Orang yang beriman kepada Allah sekaligus mengesahkan Allah satu-satunya. Nah itu jelas yang jenengan pilih ya itu mestinya. Makanya kita ngoyong-ngoyong ngaji tauhid itu tidak lain dan tidak bukan, itu faktornya karena itu. Ya. Coba tak selipkan sedikit ya. Ada 3 pertanyaan. Pertama, ini semuanya harus bisa jawab Pak ya. Kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya tidak pernah menunaikan ibadah haji, berdosa enggak? Kenapa? Karena haji ada syaratnya kan? Man istata'a ilaihi, berarti enggak semua orang. 2, kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya tidak pernah menunaikan zakat, berdosa enggak? Halo? Enggak, karena zakat juga ada apanya? Syaratnya. Ada haul, ada nisab, ada pelajaran sendiri di PK. 3, kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya tidak ngerti maknanya syahadat, berdosa enggak? Orang Islam sepanjang hidupnya bukan tidak syahadat loh. Kalau syahadat sudah jelas Islam, tidak mengerti maknanya syahadat, berdosa enggak? Lah kalau tidak mengerti maknanya syahadat, cara mengamalkannya gimana? Ngerti maksud saya? Loh saya sudah syahadat, iya masuk syahadat, tapi saya tidak mengamalkan syahadat. Ya apa caranya ngamalkan? Nah ini salah satu poinnya di sini nih, salah satu titik. Sampai sumpah bolak-balik nama selain Allah, demi Rasulullah, itu namanya tidak merealisasikan syahadat dalam arti ini halaf. Berdosa Pak, betul itu. Ya. Makanya tadi saya sebutkan i'lam rahimakallah tadi. Ketahuilah semoga Anda diberi rahmat sama Allah. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita itu untuk mengerti tentang 4 hal. Satunya ilmu. Lah ilmu itu ma'rifatullah, mengerti tentang Allah bil adillah, pakai dalil. Tentang Allah, mengerti tentang Allah pakai dalil. Nah, salah satunya ya ini syahadat. Saya sudah mengerti tentang Allah. Nama Allah itu tidak boleh dipakai main-main dalam sumpah. Nah itu loh maksudnya. Orang Islam harus ngerti itu. Kalau nggak ngerti gimana sepanjang hidupnya dia syahadat ya. Tapi nggak ngerti maknanya. Perintahnya ada. Kalau perintah di dalam surat Muhammad tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Itu maknanya fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Di situ ada arkanil Islam. Memberi makna dan uraian terhadap 2 makna syahadat tadi, itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Berarti mestinya Pak, mestinya ya, naudzubillah, ini bukan karena saya. Orang Islam itu mestinya antri haji, antri ngaji tauhid. Mestinya. Nah, benar. Realitasnya? Ya wis, itu urusannya Menteri Agama. Ini benar. Fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Di mana saya cerita ada seorang syekh mendapat hadiah burung beo dari muridnya itu ya. Di sini sudah? Udah ya? Kalau sudah tidak saya baleni lagi.
Tapi cuma 2 menit, boleh nggak tak cerita nih? Boleh. Jangan tersinggung ya. Ada syekh alim betul dapat hadiah burung beo dari santrinya, muridnya. Syekh ini, oh ya makasih. Taruh sebelah masjid, sebelah rumah. Nanti kita buatkan sangkar yang besar, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Tapi karena syekhnya itu setiap hari mengajarkan tauhid, la ilaha illallah, maknanya ini terus bertahun-tahun. Lama-lama burungnya bisa menirukan lafal la ilaha illallah itu. Nah sekarang saya tanya, kira-kira bisa nggak menurut yang panjenengan ketahui burung itu diajari bunyi la ilaha illallah? Ini tidak diajari, tapi karena mendengar syekhnya menjelaskan la ilaha illallah maknahu la ibadata illa ma jaa bi Rasulullah. Ya. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada model yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu diuraikan ini ibadah itu macam tiap hari. Lama-lama burungnya itu fasih melafalkan apa? Sama santri-santrinya juga begitu. Diajari la ilaha illallah, la ilaha. Ilustrasinya sampai andai kata burung itu ditaruh sebelah sini, lalu ini tembok, sebelah sini ada orang. Orang ini tidak ngerti yang melafalkan ini siapa, ini burung apa orang kok fasih. Saking apanya? Fasih. Senang syekhnya. Qadarallah, takdirnya Allah, burung itu lepas. Begitu lepas, karena terbangnya tidak terlalu kuat, diterkam sama kucing, dimangsa sama kucing. Hitungan detik menggelepar-gelepar, tidak bunyi apa-apa, mati. Nangis saya. Aduh, astagfirullah, 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 terus gitu. Nangis. Sudah waktunya taklim, pengajian, konangan sama muridnya. Syekh kok nangis, ada apa? Saya ada burung mas, dikasih santri saya bisa bunyi la ilaha illallah tiap hari, entah puluhan apa ribuan kali mengucapkan begitu setiap hari, fasih sekali. Tiba-tiba qadarallah lepas, diterkam kucing, mati dan tidak bunyi apa-apa. Oh, nggak usah sedih, saya masih punya lagi burung yang bagus kayak itu, bahkan mungkin lebih bagus. Bukan itu mas, yang saya istighfar dan saya menangis itu adalah karena saya melihat burung itu setiap hari mengucapkan la ilaha illallah, melafalkan seperti itu ya, bunyi la ilaha illallah, tapi begitu mati dia tidak bunyi la ilaha illallah sama sekali. Jangan-jangan saya seperti itu yang saya tangisi, padahal dalilnya ada. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus saya ini dijamin tak sama Allah di akhir hayatnya saya itu kalimat la ilaha illallah. Maka antum semuanya sebagai murid dan santri di majelis taklim ini jangan malas-malas berbuat dan mengamalkan la ilaha illallah. Dimulai dari mempelajari. Kalau hanya dilafalkan saja berjuta-juta rasanya tidak ngefek. Tapi kalau diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, diurai maknanya satu-satu, itulah yang dijamin. Man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya, pasti dia masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Makanya saya tanya tadi, mestinya masyarakat itu antri haji, antri ngaji tauhid. Iya, karena jawabnya di depan saya. Nah, untuk bilang mitalik tidak boleh. Ini serius Pak, ya. Jangan tanya siapa saja, betul nggak bahwa tauhid la ilaha itu asasul Islam, allati tubna 'alaiha daulah al-islamiyah. Ya, bahwa syahadat itu merupakan dasar daripada agama Islam, dan di atas syahadat itu dibangun masyarakat yang berkemajuan, daulah al-islamiyah. Jawabannya iya, tapi bukan dilafalkan saja, tapi diamalkan. Bagaimana orang tidak akan bisa mengamalkan itu kalau dia tidak mengerti uraiannya tentang kalimat syahadat itu apa saja. Nah itu syahadat itu di situ ya. Nah ini tak kasih contoh ya.
Di bab itu Bu, yang pertama adalah wahfadhu aimanakum, jaga sumpahmu. Tadi sudah dibahas. Dalam kaitannya dengan kasratul khalaf, banyak sumpah tadi. Yang kedua, al khalaf manfaqatun lisil'ati mamhaqatun lil kasbi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sumpah itu kata Rasulullah dapat melariskan barang dagangan, tetapi menghapuskan apa? Berkah. Ini kan diilustrasikan orang yang berdagang. Untuk meyakinkan calon pembeli, maka dia menyumpahi sesuatu benda dan barang tentang keasliannya, tentang pembeliannya, tentang otentiknya, tentang macam-macam. Demi Allah, wallahi. Nah, karena sudah menyebut nama Allah, maka calon pembeli tadi menjadi apa? Nah, senang, menjadi bisa menerima. Oh ya sudah. Nabi sendiri yang menyebutkan bahwa itu manfaqatun, ya manfaqatun lisil'ah, itu bisa melariskan dagangan. Orang tidak percaya menjadi percaya, orang ragu-ragu menjadi yakin, ya, karena dia sudah menyebut nama Allah tadi. Nah, itu kalau ini bukan hanya dunia perdagangan saja kan, tapi konteksnya hadis ini kan perdagangan. Orang berperkara kalau dia menggunakan nama Allah ya sebenarnya sudah selesai. Tapi kalau membohongi ya bisa beda. Tapi manhaqatun lil kasbi, maka bisa apa? Tidak ada berkah. Berkah itu kathratul khair wa thubutuhu. Tidak ada keberkahan itu, tidak ada kebaikannya, ya. Kemudian di bawahnya itulah yang inti daripada bab hadis ini, riwayat Imam At-Tabrani dengan sanadnya dianggap sahih. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu. An Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada terjemahnya, Bu? Oh, tidak ada, saya sendiri yang menerjemahkan. Ada 3 orang yang mereka itu tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak disucikan oleh Allah pada hari kiamat, dan mereka menerima azab yang sangat apa? Pedih. Ada 3 kelompok golongan ini ancamannya seperti begitu. 1, la yukallimuhumullah. Ya, gambarannya tidak diajak bicara, ya. Wala yuzakkihim, tidak disucikan. Karena dia ada kesalahannya tadi dibawa sampai mati, ya. Walahum adzabun alim, dan dia memperoleh azab yang sangat apa? Pedih. Tak potong dulu Pak ya, ibu-ibu sekalian. Apa betul dosa syirik itu dosa yang paling besar? Jawabannya? Iya. Pertanyaan, mengapa dosa syirik dosa paling besar? Menyekutukan Allah. Dibalik pertanyaannya, mengapa menyekutukan Allah dosa paling besar? Karena syirik. Bunut. Gini Pak, posisi syirik itu posisi melawan Allah. Kejahatan yang paling besar terhadap Allah itu adalah kesyirikan, kezaliman terbesar. A'zamul dzulm itu adalah kepada Allah. Melawan Allah yang paling besar. Kalau orang berzina itu melawan Allah tidak terlalu besar, karena yang dizinai bukan Allah. Orang mencuri ya, itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan syirik, karena yang dicuri duitnya manusia. Kalau orang memaki-maki orang gitu ya, di kontennya itu, di YouTube-nya itu, ya. Apa tadi? Yang lagi populer itu apa? Saya mau ngomong gitu nggak enak itu. Karena di tempat lain saya ditanyain, Ustaz mau tanya, tapi nggak ada hubungannya dengan tauhid. Ya kalau bisa tak jawab, kalau enggak. Apa Bu? Fufu fafa itu apa Ustaz? Wah enggak tahu saya. Kok ono ae kok gitu. Enggak ada hubungannya dengan tauhid itu. Cuma kalau punya media-media begitu ya harus dipakai dakwah mestinya. Jawaban saya begitu aja. Sehingga ada kontribusi kebaikan.
Jadi mengapa syirik itu paling besar? Menyangkut haknya Allah itu, Bu. Kalau mencuri, membunuh, berzina dan sebagainya, korupsi itu menyangkut haknya manusia. Jadi kalau pakai cara Jawa, orang itu beraninya sama Allah sudah sangat serius. Ya, beraninya Allah temenan. Karena melecehkan Allah. A'dhamu dzulm, zalim yang paling apa? Besar. Nah, 3 orang tadi, naudzubillah min dzalik, bukan siapa-siapa, bukan kita. Ya. Siapa saja kata Rasulullah? Usyaimithu zanin. Usyaimithu zan, orang yang sudah beruban tapi berzina. Dibalik sekarang. Ini durung wanen, Pak. Ya, Pak. Ya tidak boleh sama saja, tapi logikanya kita bisa memahami. Mohon maaf, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau orang sudah sepuh itu semakin sepuh, nafsu birainya semakin meningkat apa mengalami degradasi? Loh iya benar, Pak. Makanya konsep sakinah di dalam Islam, litas kunu ilaiha, itu sakinah itu maknanya 2. Satu adalah syahwat, yang kedua adalah mahabbah, cinta. Nah, terhadap suami istri kedua-duanya harus ada. Kalau naudzubillah min dzalik, bukan kita ya, syahwat saja tetapi tidak ada rasa cinta, kasih sayang, naudzubillah, seperti orang yang bukan istrinya dizinai itu. Syahwat saja tetapi tidak ada rasa cinta. Tapi kalau ada rasa cinta, tidak ada syahwat, karena faktor waktu, faktor usia, itu bisa dipahami. Tapi kalau masih produktif, punya syahwat, punya apa? Cinta. Itu yang mananya sakinah, dan itu di situ. Nah, sekarang saya tanya, antara syahwat sama cinta itu yang bisa luntur antara suami istri yang mana? Apa kalau sudah usia itu cintanya boleh luntur? Gak bahaya tak? Tidak boleh. Yang luntur secara alami apa? Syahwat. Coba tanya bapak-bapak yang 55, 60, toletok. Itu tidak apa-apa dibahas. Ini bagian dari syariat kan. Makanya Rasulullah dari usyaimithu zanin, orang yang sudah beruban tapi apa? Berzina. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, ailun mustakbirun, orang yang tidak berkecukupan tapi sombong. Ya, sama dengan itu, jangan dibalik. Kalau sudah berkecukupan boleh sombong. Nah, ada pembahasannya yang berbeda lagi. Yang ketiga yang ada hubungannya dengan judul, rajulun ja'alallah bida'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Wa rajulun ja'alallah bida'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Nah, coba, itu yang dawuh Nabi. Menjadikan Allah seperti atau sebagai barang dagangan. Kok bisa begitu? La yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Dia tidak membeli dari orang lain kalau tidak orang yang calon penjual tadi disumpah dulu nama Allah. Atau dia sendiri tidak menjual kalau dia tidak apa? Sumpah menggunakan nama Allah. Berarti nama Allah dibuat segojangan tadi. Tidak boleh. Ya. Kemudian jenengan diajak membahas lagi hadis satu lagi, khairu ummati qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Nah, itu Pak, Nabi sendiri dawuh dalam hadis yang sahih ya. Ya. Al-Bukhari Muslim ya, dari Imran bin Husain menuturkan, Nabi mengatakan sebaik-baik umatku itu adalah zamanku ini, kemudian berikutnya lagi, kemudian berikutnya lagi. Betul Bu? Berarti umat terbaik dari sisi akidah ibadah adalah ketika zaman siapa? Zaman Nabi dan pasca Nabi beberapa periode.
Minta tolong panjenengan bukakan surat 9 ayat 100. Nah itu Pak, sama dengan itu, saling menguatkan antara hadis sama Al-Quran. Kalau hadis sahih dari Imran bin Husain ini, Rasulullah dawuh khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Apa bahasa Indonesianya Pak? Sebaik-baik yang hadis tadi sebaik-baik umat adalah zamanku. Nah sekarang Qurannya, monggo. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Ya, saya tanya, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, ya, saya tanya jenengan termasuk ini Pak? Yang enggak, wong 2024 masih hidup kok. Itu yang dimaksudkan adalah orang pertama kali berislam mengikuti siapa? Nabi. Itu kemudian oleh Al-Quran dijelaskan lagi. Siapa Pak mereka itu? Monggo. Di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Ya. Jadi standar berislam yang baik seperti itu. Jangan termasuk orang Muhajirin atau orang Ansor, atau enggak termasuk kedua-duanya? Apakah termasuk orang Muhajirin, ataukah termasuk orang Ansor, ataukah tidak termasuk kedua-duanya? Lah kalau tidak termasuk kedua-duanya, termasuk apa itu? Itu Pak. Jadi jelas itu karena dawuhnya Allah semuanya dirangkum. Bukan hanya orang Muhajirin dan Ansor saja, as-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Lanjut Pak, monggo. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, berarti hidup zaman kapan saja asal beragamanya seperti siapa tadi? Muhajirin dan orang Muhajirin dan orang apa? Ansor, yang dibina Rasulullah langsung. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, taklim kita itu, ngaji kita itu harus pakai kitab Pak. Mohon maaf saya tidak alergi dengan ceramah ya. Ngajinya 1 bulan sekali atau 1 bulan 4 kali, tapi ceramah ustaznya ganti-ganti. Itu saya tidak suka. Bagi saya loh, mohon maaf. Akan lebih nyaman kalau apa? Ada dasarnya kitabnya, temanya ini, dasarnya temanya ini, dasarnya ini. Semuanya buka kitab. Bulan yang lalu saya sebutkan saya bagi 300 berapa kitab itu. Sekarang meningkat 370 yang sudah saya bagi, dan semuanya itu gratis, diberi orang. Rabu ketiga, setiap Rabu ketiga di Sidoarjo. Yang hadir banyak, 200-an orang. Jadi hidup zaman kapan saja asal beragamanya standarnya mengikuti seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, yaitu terdiri daripada orang-orang Muhajirin dan orang apa? Ansor. Saya tanya, kalau ada omongan gini Pak, pilih mana? Kita ini harus beragama seperti yang dilakukan atau yang dipraktekkan oleh para sahabat. Jawabannya? Milih itu atau milih ini? A apa B? Kita ini harus beragama seperti yang diajarkan oleh para pendahulu kita, yaitu wali-wali songo. Iya, tapi jangan emosi, biasa aja. Tapi ada enggak orang yang begitu tadi ya? Dari mana itu dari? Ya, mereka bukan sahabat, bukan tabiin, bukan siapa-siapa, tapi yang kita hormati sebagai pendakwah yang merintis. Tapi harus kita kembalikan lagi sampai ke sana. Maka dalam hadis tadi Nabi mengatakan khairu ummati qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik umatku ya zamanku ini, setelah itu periode berikutnya. Nah, kita harus ke sana. Nah, begitu. Lanjut Pak, mau dapat apa orang ini Pak? Monggo.
Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Lanjut Pak. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, itu sudah visi misinya orang Islam itu surga Pak. Ini bapak-bapak saya lihat ini ada yang banyak yang di atas 50 kan usianya. Pak, kalau di atas 50 itu ibarat orang berjalan antara yang sudah dilewati dengan yang akan dituju dekat mana Pak? Dekatnya itu. Ada yang 60 Pak? Oh, tambah hidup mana itu? Betul, serahkan aja sama Allah. Tapi panjenengan dan saya tidak boleh meletakkan dasar tidak punya visi misi surga itu tadi, akhirat dan surga, nggak ada pilihan lain. Ya itu, nggak ada pilihan lain kecuali itu. Ya, loh, begitu visi misi. Kalau surga berarti di masjid. Oh enggak Pak, banyak jalan menuju surga. Masya Allah, dzalikal fawzul azim. Terakhir Pak, mereka itulah ya. Ini aja, mudah-mudahan panjenengan diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah SWT. Tinggal nanti saya berharap yang bab 65 itu bisa rawuh ya. Yang lain juga iya, tapi itu juga penting itu. Ya, antara Allah yang bab 65 terutama, ini kan 62, 63 belum, 64 belum. 64 itu khalaf juga itu, sumpah. Ada agak mirip dengan ini tadi, tapi ada titik tekannya yang beda-beda. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Nggih. Saya pernah baca hadis itu Rasulullah pernah bersumpah demi nyawanya bapak dan ibuku, kayak gitu, boleh apa enggak? Itu jahiliyah. Bi abi wa ummi, demi bapakku demi ibuku. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ada orang sakit diparani Nabi. Ditanya, ala arki kabiru kiatin ja'ani biya Jibril. Pak, sampean mau tak bacakan doa, saya bisa begini diajari Jibril. Nah, orang itu sumpah seperti tadi. Bi abi wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku, nenek moyangku. Lama-lama sudah enggak boleh. Cuman ada lafal lain yang maknanya sama dengan nama Allah. Saya ulangi, Nabi sendiri pernah sumpah dengan menggunakan nama lain, lafal yang berbeda tapi maknanya Allah. Gini lafalnya, walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ini berada di tangannya. Berarti demi siapa? Nah, kita ini kan di tangan Allah semuanya kan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Itu beda. Ya. Nabi seringkali juga sumpah billadzi demi zat yang jiwaku berada di tangan. Ya. Jiwaku ini berada di tangan Allah. Kira-kira begitu Pak ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.